Taib. Tanya, apakah 3 tauhid ada di zaman Rasulullah SAW? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apakah tauhid itu ada di zaman Nabi? Maka saya tanya, sebelum saya menjawab, apakah ada penyebutan dari zaman Nabi SAW rukun sholat ada 13? Ada nggak? Ketahuilah bahwasanya rukun sholat itu ada 13. Berdiri, niat, baca Al-Fatihah, dan seterusnya. Ada nggak dibahas dalam arti kata disebutkan dengan jumlah 13 di zaman Nabi Muhammad SAW? Ya. Begitu juga tentang hal yang lainnya, syarat sahnya sholat, sekian-sekian. Tetapi ini diistilahkan oleh para ulama, istiqra' wa tatabu. Para ulama melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka menyimpulkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka rukun sholat ada 13. Rukun dalam pernikahan ada 3. Ya, syarat sahnya sholat ada sekian. Syarat sah puasa ada sekian. Rukun haji ada sekian. Itu dikutip dari dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun penyebutan rukun sholat ada 13 dalam satu hadis, itu sepengetahuan yang saya ketahui tidak ada hadis dari Nabi SAW. Tetapi Rasulullah mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti menunjukkan baca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Faham di sini? Rasulullah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi SAW ketika beliau sholat, selalu awal sholatnya, beliau mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Sehingga ulama menjadikan rukun sholat selanjutnya takbiratul ihram. Bisa difahami? Nah, begitu juga dengan masalah tauhid. Tauhid adalah istiqra' dan tatabunya para ulama. Ulama-ulama membaca dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari Al-Quran dan Sunnah mereka menyimpulkan, seperti mereka menyimpulkan rukun sholat, ada 3 tauhid di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam surah Al-Fatihah, misalnya Allah mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan pemilik alam semesta alam. Oh, itu namanya adalah tauhid ar-rububiyah. Dan juga Allah mengatakan Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Oh, ini namanya tauhid asma dan sifat. Dan juga Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Oh, ini namanya tauhid uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Jelas ya? Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard. Rabb Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ibadahilah kepada Allah dan bersabarlah kau beribadah kepada Allah. Dan apakah engkau tahu ada zat yang sama dengan Allah? Yang pertama apa? Rabbus samawati wal ard. Allah pemilik langit dan bumi. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Fa'budhu, sembahlah Allah. Ini tauhid apa? Uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama dan serupa dengan Allah dari nama-namanya? Tauhid asma wa sifat. Nah, ketika Anda, misalnya seseorang, mereka menolak daripada tauhid itu dibagi 3, maka lazimnya juga dia harus menolak rukun sholat ada 13. Karena tidak ada disebutkan dalam satu dalil, rukun sholat ada 13, tapi itu dikumpulkan oleh para ulama, kemudian memudahkan orang untuk menyebutkan ada sekian. Bisa difahami ya? Dan ini sesuatu yang sudah disebutkan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya disebutkan oleh Ibnu Mandah, pembagian tauhid, dan beliau hidup pada tahun 200-an Hijriah. Faham? Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang menyelisih dari syarak, dari pembagian yang disebutkan oleh para ulama dari pembagian tauhid tersebut. Bisa difahami? Baik.